Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi di mata pelajaran fikih kelas 3. Hari ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali merasakan kesulitan dalam melaksanakan sholat tepat waktu atau bahkan kehabisan waktu dalam perjalanan. Namun, dalam Islam terdapat keringanan untuk melaksanakan sholat, yaitu dengan cara sholat jamak dan sholat qashar. Apa sih sholat jamak dan sholat qashar itu? Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sholat jamak. Sholat jamak adalah sholat yang digabungkan atau dikumpulkan. Dengan kata lain, sholat jamak adalah dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar digabung. Atau contoh lain, sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Itu tadi pengertian dari sholat jamak, yaitu dua sholat fardu yang dikerjakan atau digabungkan dalam satu waktu. Nah, kemudian hukum melaksanakan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang yang dalam perjalanan dan memenuhi syarat mengerjakan sholat jamak. Kemudian, apa saja syarat sholat jamak itu? Yang pertama yaitu bukan dalam perjalanan maksiat. Nah, sholat jamak bisa dilakukan ketika kita sedang dalam perjalanan. Tapi yang tidak boleh adalah ketika dalam perjalanan maksiat. Jadi, sholat jamak bisa dilakukan saat kita sedang dalam perjalanan menuju atau akan melakukan suatu kebaikan. Yang kedua yaitu jaraknya jauh minimal 81 km. Nah, jadi misalkan kita bepergian. Nah, jaraknya ini minimal atau paling sedikit adalah 81 km, baru kita bisa melaksanakan sholat jamak. Jika kurang dari itu, maka kita belum boleh melaksanakan sholat jamak. Yang ketiga yaitu dalam keadaan sangat ketakutan atau mengkhawatirkan. Misalnya dalam keadaan perang, dalam keadaan sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Nah, saat situasi yang seperti itu tadi, kita boleh melaksanakan sholat jamak atau menggabungkan dua sholat fardu tadi. Yang selanjutnya yaitu pembagian sholat jamak. Nah, sholat jamak dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu jamak takdim. Jamak takdim adalah menjamak dua sholat fardu dan melaksanakannya pada waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya, ketika kita menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar, tapi kita melaksanakannya di awal. Di awal ini maksudnya adalah kita melaksanakan di sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur. Nah, itu tadi pengertian dari jamak takdim. Yang kedua yaitu jamak takhir. Seperti namanya, jamak takhir adalah menjamak dua sholat fardu dan melaksanakannya pada waktu sholat fardu yang kedua atau yang terakhir. Contohnya, ketika kita menggabungkan sholat zuhur dan sholat asyar, kita melaksanakannya di sholat yang terakhir yaitu sholat asar. Itu tadi pengertian dari jamak takhir. Nah, secara singkatnya, jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat fardu dan melaksanakannya di awal.
Sedangkan jamak takhir menggabungkan dua sholat fardu dan melaksanakannya di akhir atau di sholat yang akhir. Oke, sekarang kita masuk ke materi sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya dipendekkan atau diringkas. Diringkas bagaimana? Maksudnya, yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat yang bisa diqashar adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Kenapa? Karena jumlah rakaatnya ada 4. Jadi sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa diqashar karena jumlah rakaatnya kurang dari 4. Kemudian, hukum melaksanakan sholat qashar adalah mubah atau boleh bagi orang dalam perjalanan atau sedang menghadapi keadaan yang tidak aman. Kemudian, syarat sholat qashar yang pertama yaitu bukan dalam perjalanan maksiat. Jadi, seperti syarat sholat jamak tadi, sholat qashar juga boleh dilakukan dalam perjalanan untuk melaksanakan kebaikan, bukan untuk melaksanakan maksiat. Yang kedua yaitu jarak perjalanan kurang lebih 81 km. Jadi masih sama seperti syarat sholat jamak tadi, jarak perjalanannya minimal harus 81 km. Jika kurang dari itu, maka belum boleh mengqashar atau meringkas rakaat sholat. Yang ketiga yaitu berniat qashar ketika takbiratul ihram. Yang keempat, sholat yang diqashar bukan sholat yang diqodho. Yang kelima, tidak bermakmum kepada selain musafir. Jadi saat kita melakukan sholat qashar, boleh kita lakukan dengan cara berjamaah. Namun berjamaahnya harus dengan orang yang sama-sama sedang dalam perjalanan. Jadi ketika kita berhenti di suatu masjid dan kita melakukan sholat qashar, kita boleh bermakmum kepada orang yang sama-sama dalam perjalanan, bukan orang yang menetap di daerah itu. Selanjutnya yaitu cara melaksanakan sholat qashar. Yang pertama yaitu berniat sholat qashar. Jadi sebelum kita mulai sholat, kita harus berniat bahwa sholat kita tadi adalah sholat qashar. Artinya meringkas rakaat sholatnya. Yang kedua, jumlah rakaat diringkas. Oke, seperti pengertiannya tadi. Jadi yang awalnya 4 rakaat kita ringkas menjadi 2 rakaat. Kemudian bacaan dan gerakan sesuai dengan sholat fardu. Jadi dalam sholat qashar bacaan dan gerakannya sama dengan bacaan dan gerakan dari sholat fardu. Yang keempat, tidak ada tasyahud awal. Jadi karena rakaatnya tadi menjadi 2 rakaat, maka tidak ada tasyahud awal, tidak ada tahiyat awal. Tasyahud dibaca pada akhir rakaat kedua. Jadi tasyahudnya diletakkan di rakaat kedua atau rakaat terakhir. Kemudian yang terakhir adalah salam. Ketika sudah selesai membaca tahiyat atau tasyahud, kemudian kita akhiri sholat qasharnya dengan salam. Kemudian untuk niat sholat jamak dan sholat qashar bisa dibaca di buku LKS-nya halaman 20 dan juga halaman 23.
Oke, itu tadi materi kita tentang sholat jamak dan sholat qashar. Untuk ringkasannya, sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat dan melaksanakannya dalam satu waktu. Sedangkan sholat qashar artinya adalah meringkas rakaat sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oke, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.